Terima kasih Pak Sekjen. Saya sebenarnya tidak ingin sesuatu hal yang sangat prinsip, tetapi ingin bertukar pikiran saja. Yang pertama Pak Sekjen, saya mohon syukur, saya sudah 3 periode jadi anggota DPD dan alhamdulillah masih terpilih Pak. Ya. Mungkin ada pertanyaan orang, kok Pak Syukur sudah terpilih menjadi anggota DPD, masih mau ikut pilkada? Begitu ya. Sebenarnya prinsipnya hanya ingin membantu masyarakat saya supaya lebih baik. Gitu ya. Tidak ada niat yang lain sebenarnya. Tetapi kalau kita lihat persoalan-persoalan ini, termasuk juga otonomi daerah, saya mengkaji itu Pak Sekjen. Kebetulan saya ketua kelompok di MPR, saya mengundang beberapa pakar. Terlintas pikiran saya sebenarnya ingin menggugat pemerintah menyangkut dengan otonomi daerah. Karena pertanyaan saya sampai hari ini, sebenarnya otonomi daerah ini masih ada atau tidak? Sedangkan tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat itu ada di bupatinya. Pelayanan publiknya, infrastruktur, dan sebagainya. Nah, saya perhatikan juga antara pemerintah pusat dan daerah ini banyak sekali tidak kecocokan setiap kebijakan. Tetapi menyangkut yang digital, ya, pelayanan publik yang saya sekarang, ya, itu sudah cukup baik, ya, sudah cukup baik. Tetapi memang kalau ditarik, saya beri contoh misalnya, saya mengurus salah satu izin, ya. Dulu sepanjang izin itu ada di kabupaten kota, paling lama 3 bulan sudah selesai, dan biaya lebih kecil. Ketika izin ini ditarik ke pusat, sampai hari ini saya cek 7 bulan belum selesai, kemudian biaya lebih besar. Nah, saya lihat pelayanan publiknya yang mana ini yang salah. Harapan mungkin pusat menganggap ini ditarik ke pusat supaya prosesnya lebih cepat. Tapi pelaksanaannya saat praktek langsung, bahwa ditarik ke pusat justru lebih lama. Nah, ini mungkin perlu kajian Pak Sekjen menyangkut dengan soal otonomi daerah. Kalau negara ini betul-betul konsisten, ya kita jalankan saja. Jangan ada satu kasus, satu orang yang dianggap membentuk kerajaan-kerajaan kecil, kemudian sistem itu berubah. Pola ini sudah kita lakukan puluhan tahun yang lalu, kemudian kita merubah masa reformasi, kemudian lahir namanya otonomi daerah, kemudian kita tarik lagi. Sama dengan pilkada. Bahwa orang menganggap pilkada sekarang itu lebih baik dengan pemilu yang lalu, dipilih oleh DPR. Tetapi pada satu sisi, karena kita ini berproses, kita jalankan itu dan konsisten terhadap aturan yang kita buat. Nah, sehingga timbul persoalan baru sebenarnya, bagaimana caranya menghilangkan money politik. Saya mengikut pemilu 4 kali, Pak Sekjen, belum ada satu orang pun yang saya untuk memilih saya. Belum ada. Boleh dicari, Pak. Nah, bagaimana cara sekarang hari ini menurut saya, Pak, aturan yang bisa mengikat. Jadi bukan sekedar aturan, tetapi tidak ada pelaksanaan. Tidak ada dalam kasus pemilu ini orang ditangkap karena money politik. Saya tidak tahu pemilu ini ada atau tidak. Kalau ada, mohon kita dikasih contoh supaya ini menjadi pelajaran buat masyarakat. Apakah money politik itu ada? Saya yakin seluruh masyarakat mengatakan ada.